Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum wasilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen berbahagia bagi semua umat Muslim dunia setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun, apa jadinya jika di momen penuh sukacita itu masih ada sebagian orang yang bersedih karena tidak bisa merayakan Idul Fitri sebagaimana mestinya? Seperti kisah anak yatim sebatang kara yang diadopsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Durratun Nasihin, menjelaskan salah satu hadis riwayat Anas bin Malik yang mengisahkan sosok anak yatim yang bersedih di hari raya Idul Fitri. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Di perjalanan, beliau melihat begitu banyak anak-anak bermain dengan cerianya. Tapi Rasulullah terkejut begitu di hadapannya ada seorang anak kecil seorang diri dengan pakaian kumal sembari menangis. Merasa iba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Mengapa tidak ikut bermain bersama teman-temanmu?" Kebetulan anak kecil itu tidak tahu bahwa yang di hadapannya adalah sang Rasul. Anak itu menjawab, "Wahai laki-laki di hadapanku, ayahku telah meninggal saat mengikuti suatu peperangan bersama Rasulullah. Setelah itu, ibuku menikah lagi dan memakan semua harta-hartaku. Lalu bapak tiriku mengusirku dari rumah. Sejak saat itu, aku pun tidak lagi memiliki makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Ketika telah sampai di hari ini, aku melihat begitu banyak anak-anak berbahagia dengan ayah-ayah mereka. Aku pun sedih dan menangis." Setelah mendengar penjelasan anak yatim tadi, Rasulullah merasa begitu iba dan bermaksud untuk merawatnya. "Wahai anak kecil, bersediakah jika aku menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi kedua saudara laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu?" tawar Rasulullah. Anak itu pun tahu bahwa laki-laki yang dihadapannya itu adalah Rasulullah. "Bagaimana mungkin aku tidak senang, wahai Rasulullah?" jawab sang anak dengan penuh gembira. Nabi pun membawanya pulang ke rumahnya, memberinya pakaian yang indah, memberi makan sampai kenyang, menghiasinya, dan memberinya minyak wangi yang harum. Sekarang anak yatim itu bisa bermain dengan penuh tawa, berbahagia bersama teman-teman seusianya. Melihat itu, anak-anak yang lain melihatnya penasaran. "Bukannya engkau yang dulu menangis, mengapa sekarang terlihat begitu bahagia?" tanya mereka penasaran. Anak yatim itu menjawab, "Memang, dulu aku kelaparan, tapi sekarang aku kenyang. Dulu pakaianku buruk, kini sudah tidak lagi. Dulu aku seorang yatim, tapi kini Rasulullah adalah ayahku. Aisyah adalah ibuku, Hasan dan Husain adalah saudara laki-lakiku, Ali pamanku, dan Fatimah saudara perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia?" Anak-anak yang mendengar pengakuan itu pun merasa iri. "Andai saja bapak kami syahid dalam peperangan, pasti kami sudah seperti engkau." Setelah Rasulullah wafat, anak itu kembali terlunta sebagai anak yatim. Kemudian diasuh oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguhlah celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim sepi." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak yatim di atas memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, momen Idul Fitri merupakan momen berbahagia. Tapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kebahagiaan diri sendiri sampai melupakan nasib orang lain. Dari kisah itu kita melihat sendiri bagaimana Rasulullah begitu iba melihat kondisi sebatang kara anak yatim yang tengah bersedih. Di saat anak-anak seusianya bersuka cita, melihat kepiluan itu tanpa pikir panjang, Rasulullah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, anak yatim itu hidup dengan penuh bahagia. Dalam satu hadis, Nabi berkata, "Aku dan orang yang mengurus anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini."
Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis di atas menunjukkan betapa besar keutamaan yang diperoleh orang yang mau mengurus anak yatim. Sampai-sampai saking begitu dekatnya diibaratkan seperti dua jari telunjuk dan jari tengah yang begitu dekat. Pengibaratan seperti kedua jari yang berdampingan, ini menunjukkan balasan mulia bagi orang yang mengurusi anak yatim, yaitu cepat masuk surga dan kedudukannya tertinggi di dalamnya. Sahabat, demikianlah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak yatim di Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.